Hari ini adalah bab terakhir yang dimana kita ingin hempaskan semua beban kita. Kita ingin menjadi orang yang baru, ingin menjadi orang yang bisa memberkati orang dengan melepaskan beban-beban yang tidak perlu. Nah, untuk narasumbernya, mari kita panggil Pak Andreas Raharjo. Morning, Koan. Good morning everybody, good morning. Morning. Nah, ini bab terakhir, pertemuan terakhir kita di tahun 2024. Koan? Ya. Morning. Morning. Nah, Lega juga. lega juga ya. Ya. Karena ini sudah terakhir ya, Koan ya. Tapi biasanya terakhir ini ibu-ibu biasanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, Koan. Karena mumpung ini ada yang bisa ditanyain dengan beban-beban dan kesusahan-kesusahan. Oke, I'm ready. Nah, Koan, tentang beban nih. Kenapa sih Tuhan kasih kita nih beban-beban dalam hidup? Apakah Tuhan lihat ini kita nih kurang kerjaan ya, Koan ya? Atau kengangguran? Maksudnya gimana sih, Koan, Tuhan itu? Dengan memberi beban-beban hidup itu. Ya siapa yang di sini yang tidak punya beban? Tidak punya beban ya. Saya akan kasih beban. Ya, saya mau cerita dulu. Ya, karena oke. ini kan pertemuan terakhir. Yes. Ya. Satu kali saya sama istri saya itu bercanda, saudara. Dan istri saya itu ngomong gini, hidupmu itu lebih enak daripada Agak deket, Koan. hidupmu Iya. itu lebih enak dari hidupku gitu. Kok bisa gitu? Ya kamu punya dua orang tua yang masih hidup waktu kamu bertumbuh, sedangkan papaku sudah meninggal waktu aku umur 3 tahun. Loh, tapi hidupku bukan berarti susah, berarti seneng, tapi hidupku juga susah loh. Pada waktu papa mama merintis kerjaan itu ya susah. Nah, walaupun mereka dokter ini, tapi dokter pegawai negeri. Itu, jadi bukan dokter private begitu. Tapi katanya istri saya itu, tapi hidupmu lebih enak, hidupku lebih soro, katanya gitu. Loh kenapa kok gitu? Pada waktu papa meninggal, aku umur 3 tahun, mama harus menghidupi anak 5 pada waktu itu. Jadi aku lebih soro. Saya katakan, loh saya juga pernah soro gitu. Dia ngomong, kapan kamu pernah soro? Ya sejak kawin sama kamu aku soro. Ya jadi itu jokes di pagi hari ya gitu ya. Loh, Koan joke itu buat cemerannya sana merengut loh, Koan. Enggak ya, sampai sekarang jadi beban hidup saya sudah. Sudah terbiasa ya, Koan. Terbiasa sudah. Ya. Oke, back to pertanyaan tadi, Koan. Kenapa sih kita ini dikasih beban-beban hidup sama Tuhan? Apakah Tuhan melihat kita terlalu nyaman hidupnya? Kayak Caroline loh, nggak pernah ada beban katanya. Nggak ada beban. Iya, kita kasih beban habis gini, Koan. Orang yang tidak punya beban biasanya membebani orang lain. Betul. Bisa gitu. Nah, Saya itu sungkan repot, tadi, ya. Koan ngomong betul sekali. Itu ya kan jadi. Saudara, setiap kita punya beban, jelas. Tetapi dalam buku yang kita bahas ini, ada beban yang baik, ada beban yang kurang baik. Ya. Yang kurang baik itu yang kita sebut dengan unnecessary burden. Beban yang seharusnya tidak perlu kita pikul. Tapi ada beban yang sudah seharusnya kita pikul. Saudara jadi istri juga punya beban. Saya jadi suami juga ada bebannya. Beban tersendiri sebagai kepala rumah tangga. Itu ada bebannya juga. Jadi itu yang, tetapi tentunya Tuhan itu punya tujuan untuk memberikan beban, tidak sekedar memberikan beban untuk menyengsarakan anak-anaknya. Betul nggak, saudara? Ya, atau ada tujuannya. Tujuannya itu supaya kita lebih dewasa. Gitu. Saudara, siapa yang ibu-ibu di sini yang nge-gym? Yang nge-gym? Itu yang rambut keriting tadi, Koan, itu yang di belakang. Ya. Duh, soalnya saya mau tanya, kenapa saudara latihan beban? Lo latihan beban kenapa, saudara? Untuk ototnya, betul nggak? Ototnya tambah kuat, betul nggak? Ya itu ototnya tambah kuat. Jadi juga secara psikologis, secara kejiwaan ini beban hidup itu bukan untuk dihindari.
beban hidup itu untuk dihadapi. Supaya apa? Jiwa kita semakin kuat juga. Ya, hari-hari ini kita mendengar banyak anak muda bunuh diri. Ya, karena apa? Sebetulnya jiwanya rapuh. Jiwanya perlu dikuatkan dalam menghadapi beban-beban itu. Ya, dan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu memberi pencobaan atau beban-beban hidup itu tidak melebihi kekuatan kita. Itu yang paling penting. Ya, sehingga kita bisa menanggungnya dan pada waktu kita dicobai menghadapi beban itu Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, itu Dewi. Berarti setiap manusia itu pasti punya beban. Ada. Pasti ya kawan ya. Kalau nggak punya beban tuh berarti Ada orang yang punya beban itu sudah pasti, ada orang yang tidak mau memikul bebannya, ya itu. Nah, Ya itu. itu perbedaannya bagaimana kawan? Nah itu saudara, ada satu suami yang cerita sama saya, bilang, Pak Andreas istriku tuh enak hidupnya. Lo enak gimana? Saudara? Dia enggak mau mikir apapun juga. Yang dia tahu itu tentang Presiden Indonesia. Menteri-menterinya enggak mau tahu semuanya. Cuma itu, dia enggak mau tahu semuanya. Pokoknya dicukupi sama suaminya, ya hidupnya cuma begitu aja. Nah saudara, apakah itu satu kehidupan yang kita inginkan? Kan juga tidak. Gitu. Ada beban yang sebetulnya kita harus pikul, ya saudara. Tetapi ya ada orang yang tidak mau memikulnya. Dan bagaimana orang itu bisa lebih dewasa dan lebih mentalnya lebih tabah dan lain sebagainya. Kalau kita nggak mau memikul beban. Anak-anak muda sekarang, saudara ya, satu yang tendensi di gereja itu menikahnya makin lama makin mundur. Dari umur 24, 20, terus hampir 30-an itu. Oke lah, itu tidak apa-apa. Tapi setelah menikah, banyak pasangan yang tidak mau punya anak. Punya anak cuma satu gitu. Saya tanya, padahal itu anak-anak jemaat yang saya tahu, kamu anaknya 2 dong, kalau udah ini gimana gitu. Tapi punya anak cuma satu. Repot koan, repot. Nah, repot lebih besar daripada berkat daripada memiliki seorang anak. Nah itu ya. Jadi koan beban itu ada yang harus kita pikul, tapi ada yang harus kita tanggalkan. Betul ya koan ya? Betul. Dimana beban yang kita tanggalkan itu adalah beban yang tidak perlu. Betul. Beban seperti yang kita baca dalam buku ya, ibu-ibu ya. Beban yang tidak perlu itu seperti citra diri yang negatif. Ya. Takut dengan penilaian orang, terus seperti itu ya kawan. Nah kita sebagai ibu, sebagai istri, kita juga punya beban keluarga. Suami yang mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Anak juga mungkin yang kita sudah berusaha mendidik dengan benar, tapi jadinya kok seperti ini. Nah apakah itu juga beban yang kita pikul, tapi sometimes juga kita harus tanggalkan kepada Tuhan. Gimana itu, Koan? Ya repot ya kalau pertemuan ibu-ibu itu kan dia ngomong dia beban suami yang tidak kita harapkan. Di dunia pria bapak-bapak mengatakan bagaimana beban seperti istri yang ngomelan itu. Kalau istri yang ngomel kan wajar ya, tapi itu kebaikan ya. Ya. Wes Maria wes. Saya di sini merasa berkuasa karena semuanya ibu-ibu di sini kok Anda, semuanya sepaham dengan saya. Iya kan teman-teman? Betul itu, ada supporter kita. Ya, bahasa Perancisnya karepmu, yes. Ya memang ada beban yang tidak perlu kita pikul dan ada beban. Nah itu begini saudara, beban itu selalu memberi tekanan dalam jiwa kita, betul nggak saudara? Betul. Beban itu menjadi tekanan. Tetapi seberapa banyak tekanan yang kita harus hadapi itu, kita harus ingat itu seizin kita. Sejauh mana beban itu diperbolehkan menekan kita. Banyak orang, banyak urusannya. Saudara kita di sini tidak pamer masalah, betul nggak? Banyak di meja-meja saudara itu banyak ibu-ibu yang punya masalah. Tapi kita nggak pamer masalah, saudara. Tapi kita harus belajar bagaimana kita menutup diri kepada satu tidak izinkan beban itu menekan kita begitu berat, saudara. Ya, mana yang harus kita tangani dulu, mana prioritas yang harus kita selesaikan dulu. Nah banyak orang yang sudah
Pokoknya sumpek kon. Aku sumpek akeh masalah. Masalahnya apa? Saudara? Masalah. Wis susah, banyak masalah. Sampai rasanya ndak bisa diomongno. Loh, ndak bisa diomongno itu satu masalahmu apa? Masalah keluarga. Ada masalah ini. Ada gitu. Loh, ya tapi you have to manage your life pressure. Harus di manage gitu loh, saudara. Nah, manage itu gini loh, saudara. Jadi memanage itu, kalau saudara memanage beban hidup saudara, itu seperti saudara itu masuk ruangan yang kacau balau, dan saudara tata ulang ruangan itu, sehingga ruangan yang kacau balau amburadul itu bisa dipakai lebih efektif lagi. Oh ternyata kalau di tata lebih rajin ini, ruangan ini masih bisa dipakai untuk ruangan komputer, masih bisa ditaruh di sini, diefektifkan. Hidup juga begitu. Beban banyak, tapi setelah kita manage beban itu, maka hidup kita itu semakin efektif dan semakin bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah Tuhan Yesus pada waktu mencari murid-muridnya, dia perhatikan di Alkitab, dia tidak pernah mencari murid yang nganggur. Gak pernah. Saudara. Dia mencari murid-murid yang semuanya rajin bekerja. Bahkan itu semuanya, ya itu saudara. Ya, orang nganggur, saudara kalau saya, oh ya rahasia ya ini ya. Kalau saya cari ketua panitia Natal, saudara. Ya, saya tidak mau saya cari yang nganggur di gereja. Nggak mau saudara, nggak jalan saudara. Cari yang sibuk saudara. Ya, dan di situ justru dia bisa memanage. Dan akhirnya Natalnya lebih bagus lagi, termasuk ketua Shine, ketua Bible & Co. Ya saya cari yang sibuk-sibuk gitu. Nyindir. Aku tadi mau ngomong apa ya? Lupa. Jadi kita harus memanage beban-beban itu. Ya. Tapi ada beban yang kita manage sekali nggak mau. Manage 2 kali berantakin lagi. Manage 3 kali berantakin lagi. Apa mungkin ini adalah beban unnecessary burden yang harus kita lempar? Seperti mungkin suami lagi kok An. Suami lagi yang tidak bisa diatur. Suami yang mungkin sudah di luar batas nalar dan nulur. Apakah bisa kita hempaskan begitu saja Koan? Ataukah ada beban yang harus kita pikul sekuat tenaga? Gimana ya mau ngomongnya ya? Jadi gitu Koan, bolehkah beban itu kita hempaskan? Ataukah kita harus membawa itu kemana-mana sebagai suatu salib? Oh iya salib. Apa itu bedanya Koan? Nggak enak loh, pertanyaannya nggak enak loh ini, bener. Nggak enak menyudutkan, kalau salah jawab bisa susah saya. Gitu. Bisa dimarahi suami-suami. Ya, ada beban yang tidak perlu kita pikul. Ada beban yang harus kita pikul. Ya. Dan kita kan dalam menghadapi beban hidup itu kan harus siap untuk menyelesaikan beban-beban itu. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada beban-beban yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Itu udah pasti itu saudara. Dulu saya orang perfeksionis, berat saudara. Dan pada waktu saya masuk tim pengembalaan dan di gereja MDC, saya frustrasi. Karena saya orangnya adalah orang kalau ada masalah saya secepatnya saya ingin selesaikan. Ada masalah, ributan suami istri, ini. Ya gini kamu harus gini, selesai. Gitu. Ternyata itu tidak bisa. Tidak bisa seperti mekanik begitu. Ada yang bisa cepat selesai, sadar. Ada yang pada waktu saya mengembalakan, awal tahun mengembalakan itu sampai hari ini, ya masalahnya ya tetap sama, ya itu aja. Masih sama, ya ada perbaikan tapi sedikit. Dan untuk hal itu saya harus tetap bersabar dalam menghadapi segala persoalan itu. Juga dengan suami istri. Ya. Tentunya tidak ada, kita menikah itu bukan dengan orang yang cocok. Kalau saudara cari orang cocok, tidak ada orang cocok itu tidak ada sebetulnya begitu. Ya karena kita jatuh cinta, kita love is blind. Ya kita enggak. Blind gitu ya. Blind is. Ya toh. Ya. Tapi pada waktu kita menghidupi kehidupan pernikahan tentunya
differences itu kita ada. Gitu, ya toh. Tetapi kita harus sadar kita pun punya kelemahan. Suami juga punya kelemahan. Dan mari kita lihat itu dan saling mengisi satu dengan yang lain. Itu ya toh. Jadi kalau kita ini mau menang sendiri ya repot. Gitu. Nah kadang-kadang ya ada suami yang mau menang sendiri itu ya ada. Saudara, ya. Ada ya Koan ya? Ada. Banyak ya Koan ya? Bukan saya. Ya, jadi itu, tapi ada yang mau menang sendiri. Nah, itu adalah satu beban hidup juga. Apakah beban seperti itu tuh bisa dibilang sebagai salib? Seperti kita selalu bilang, itu salibmu, pikul salibmu. Apa bedanya Koan? Kalau saya gini, kalau misalkan beban itu di luar dari kehidupan kita, ya bisa disebut salib, tapi bagi saya itu adalah persoalan kehidupan yang harus kita hadapi. Saya lebih senang salib saya itu hal-hal yang berkenaan dengan diri saya pribadi. Itu salib yang harus. Saya punya kelemahan, saya dulu pemarah, saudara. Pemarah. Ini mama saya tahu, saudara. Jadi memarah. Kalau main golf, pukulannya nggak enak, saya banting itu stick golf. Emosional itu. Kok mirip ya Koan ya? Itu. Tapi sekarang sudah enggak. Soalnya stick golf mahal. Oh iya, sadar ya, beli sendiri ya. Beli Kalau sendiri. dulu nggak beli. Ya dulu dibelikan orang tua. Gitu. Ya itu. Jadi tapi kita berubah dari waktu ke waktu. Kita bisa merubah masalah kita dan kita seringkali nuntut orang lain berubah, tapi diri kita nggak mau berubah. Kita merubah orang lain dengan cara kita mengubah diri kita sendiri. Itu yang harus ada ya. Ya. Koan, apa yang harus kita ingat atau kita lakukan supaya beban itu tidak berat lagi buat hidup kita. Beban itu kita bawa kemana-mana tapi tidak memberatkan. Seperti kita latihan beban gitu loh Koan ya. Kita tahu bahwa itu adalah suatu hal yang baik. Nah apa yang bisa kita bawa, kita pegang itu supaya kita tuh ingat terus gitu loh Koan. Ya, sekali lagi setiap orang punya beban ya. Dan satu berat atau tidaknya beban itu tergantung sejauh mana kita mengizinkan beban itu menekan kita. Satu ya. Jadi kalau misalkan saudara konseling dengan orang yang stres dengan beban hidupnya, saudara harus lihat sejauh mana kalau dia izinkan ada hal-hal yang tidak perlu menekan hidupnya. Nah itu unnecessary tadi. Ya. Ada orang yang ngomong kamu jelek gitu ya. Nah masalah, who cares? Gitu. Ya, jadi tapi kalau kita mikirkan kurang ajar dia. Ngomong aku jelek. Apa dia enggak ngaca sendiri? Dia enggak kebagusan gitu. Nah, itu nantinya ada tekanan beban emosional yang lebih. Lah itu yang harus kita harus tanggalkan. Seperti itu. Jadi kan hal-hal yang seperti itu. Tadi pertanyaannya tadi apa ya? Itu satu tidak memberatkan itu ya karena kita manage the problem, manage stress itu ada. Yang kedua, yang membuat kita itu tidak karena ada kasih. Saya sebagai papa, aku berusaha untuk berkorban untuk anak-anakku, ya kan? Aku pikul beban itu. Tetapi pada waktu aku memikul beban itu dan harus berkorban banyak, aku sebetulnya bisa lakukan ini, lakukan itu, tapi tidak. Dan ya itu, saya dikasih arloji sama jemaat yang mahal-mahal itu. Saya enggak masuk surga dengan arloji yang mahal. Saya bisa jual untuk pembangunan gereja, saya bisa jual itu untuk pendidikan anak dan lain sebagainya, saudara. Ya, jadi saudara jangan kasih arloji yang mahal-mahal, saudara. Nanti tak jual untuk pembangunan gereja. Tapi Koan terima stick golf yang mahal. No, itu pemberian. Itu pemberian itu. Ya itu bukan pemberian itu barusan itu. Bukan beban itu. Sama beban. Sekali bukan beban. Itu berkat. Ya. Tapi kalau ada rasa sayang ya saudara, pengorbanan itu is nothing. Ya. Karena
kalau kita berkorban dan kita tahu bahwa anak-anak kita nantinya jadi orang-orang yang luar biasa, itu pengorbanan itu yang luar biasa, kita membuat kita sukacita juga. Pengorbanan itu ya. Rasa sayang itu. Itu Jadi penting. kasih ya kok Kasih, ya. iya. Kasih yang Iya. besar yang menutupi Nah segalanya. juga bukan hanya masalah anak. Tuhan ngomong sama Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah dombaku, katanya Tuhan ngomong gitu. Waduh, itu. Jadi menggembalakan itu juga tidak gampang karena banyak orang yang macam-macam dengan permasalahannya macam-macam. Tetapi kalau kita tahu bahwa kadang-kadang kita jengkel karena orang ini, jengkel, kita ingat lagi apa kita sayang sih sama Tuhan. Karena Tuhan itu sayang sama jemaatnya. Nah pada waktu itulah rasa sayang walaupun menjengkelkan, walaupun gregetan, walaupun diberitahu berulang-ulang gak mau nurut, tetapi ya tetap sayang. Ya kan? Ya kan jadi itu. Itu ya. Koan dalam buku ini ada mengidentifikasi beban dan akui. Berarti sometimes beban itu tidak kita sadari ya Koan ya. Ya. Jadi kita harus betul-betul menyadari bahwa itu tuh beban dalam kehidupan dan kita akui. Supaya kita bisa melepaskannya. Ya. Betul begitu Koan? Ya ada beban yang kita tidak merasa. Tetapi itulah sebetulnya ada kontemplatif. Kita harus menjadi orang yang bisa refleksi. Apa sih yang membuat aku kepikiran? Apa sih yang membuat aku tertekan? Dari hal finance, tidak ada masalah. Apa sih yang membuat aku khawatir? Gitu. Oh mungkin ada seorang istri yang mendadak beban hidupnya jadi berat setelah suaminya divonis ada penyakit tertentu. Oke, saudara. Tapi mendadak itu kayak security-nya dia itu rapuh. Dia takut kalau suaminya ada apa-apa dan lain sebagainya. Dan kemudian masa depannya gelap dan lain sebagainya. Nah itu, saudara. Ya. Nah kayak gitu-gitu itu kita perlu hati-hati dengan segala sesuatu yang terjadi. Ya. Nah di sini Koan ada seorang istri, seorang ibu yang mungkin sudah melepaskan bebannya atau keluar dari zona nyamannya. Nah kita tanya ya Koan ya, ini ada testimoni dari Bu Yunita, Meme, ya silahkan mungkin bisa berdiri. Maju ke sini Me, please. Selamat siang Ibu-Ibu. Ya tadi saya hari ini diminta tolong Dewi untuk kalau bisa menceritakan gitu. Siapa tahu dengan kisah hidup saya ini bisa memberkati ibu-ibu yang ada di sini mungkin lagi berjuang juga gitu. Jadi ceritanya itu ya singkat aja ya. Awalnya itu kalau saya rasa itu mulai dari proses Tuhan yang saya alami 2 tahun ini mungkin ya. Itu ke suami saya gitu. Dimana yang saya dulu sebagai istri itu bisanya cuman wah golf. Setiap hari sama anak-anak gitu golf. Terus happy-happy gitu. Nggak ada masalah ya. Tapi butuh uang itu kalau lagi golf ya. Nah, habis itu suatu ketika saya mendengar kalau kerjaan suami saya tuh sedang ada problem gitu. Saya terus berdoa, Tuhan kenapa? Doa saya selalu, Tuhan kenapa kok begini? Tuhan kenapa kok kasih gini? Tuhan gini-gini. Aku kan enggak ngelakuin gini. Kenapa suamiku kok Tuhan kasih gini-gini? Itu doa saya. Selalu bertanya, selalu kayak, ya udah aku mencoba untuk setiap hari berdoa, mendoakan suami saya supaya dia tuh menjadi jalan keluar, dikasih Tuhan jalan keluar. Karena suami saya tuh punya keinginan yang besar sekali di dalam kerjaan itu gitu loh. Tapi di mana yang berkali-kali pekerjaan itu aku rasa Tuhan belum menjawab gitu loh. Dan ada kekecewaan di dalam hatinya kan. Dan kita sebagai istri tuh kadang-kadang tuh bingung gitu loh. Tuhan, dia tuh sudah berdoa loh. Setiap hari dia lebih rajin juga berdoa daripada saya gitu. Tapi kenapa kok
sampai menangis, dia sampai sedih, pekerjaannya tuh ada masalah gini. Sampai suatu ketika saya cuman bilang sama Tuhan, Tuhan sekarang ini suami saya nggak ada kerjaan. Bisa nggak sih Tuhan kasih saya itu jalan keluar. Kasih saya sesuatu jalan gimana saya tuh bisa membantu suami saya meskipun tuh dalam keadaan materinya untuk cari materi gitu loh, untuk kerja yang menghasilkan uang. Tapi doa itu juga nggak langsung dijawab 1-2 hari gitu, nggak, butuh beberapa saat gitu. Ya kan sampai kita tuh kalau saya ke PD ketemu sama komunitas CC yang baik-baik ini, kita selalu support, dia selalu support saya gitu. Jadi saya cerita, saya tuh gini, aku tuh pengen ini. Nah, suatu ketika saya tuh kayak mungkin itu Tuhan ya yang pakai mereka untuk mendorong saya untuk lakukan apa yang ada di dalam otakmu tuh lakukan, jangan cuma wacana, aku pengen ini, sedangkan keadaan suami saya juga tambah terpuruk. Pernah ya suami saya tuh 1 bulan tuh gak keluar rumah loh, tapi saya juga gak bisa tegur dia gitu, karena saya tahu dia tuh namanya orang laki ya, Stres. lihat drakor koan 1 bulan full di kamar. Kalau Jadi keluar tuh stres makan. tambah keluar rumah. Hah? Ya nggak punya. Males pulang. Ya kan salah itu. Nggak diajak kemarin suamiku koan. Ya kan, terus abis itu ya udah akhirnya nggak tahu gimana caranya ya. Tuhan itu luar biasa loh teman-teman. Saya ini ya nggak pernah yang kepikiran mau masak kepikiran apa. Cuman kadang-kadang kok tiba-tiba di kepala, ini kok pengen masak ini ya, siomay ya gitu ya. Udah. Coba nih akhirnya gara-gara dorongan dari teman-teman juga, coba. Kalau kamu nggak coba kamu nggak akan tahu hasilnya kayak gimana gitu. Saya ingat sekali itu waktu 1 minggu sebelum saya memulai jadi koki. Itu atas dorongan dari CC ini gitu. Jadi waktu itu saya coba dan itu cuman 1-2 kali lah, paling lama 2 kali itu saya coba dan berhasil. Hari ketiganya tuh saya sudah menjual sekitar 200 biji siomay langsung loh. Tanpa disadari itu gitu. Habis itu ya udah pelan-pelan, tapi suami saya masih yang dengan kekecewaannya, dengan dengan kondisinya dia saat itu gitu ya. Jadi saya juga kayak apa yang harus tak lakukan Tuhan ya. Terus berdoa, terus ikuti komunitas, karena aku ikut komunitas di sini karena aku ingin menguatkan imanku gitu. Kayak aku datang ke Bible & Co, ke Hati Ibu terutama itu kemarin yang benar-benar membuat aku tuh, oh ya aku ingat. Aku merasa tuh si istri yang sudah paling benar gitu loh. Aku udah di rumah, aku bantu kamu cari uang. Ya itu kebanyakan istri-istri kayak gitu. Ya kan? Enggak kok, cuma dia aja kok, kita enggak ya. Salah ini kayaknya. Jangan. Jadi di Hati Ibu tuh aku baru tahu gitu loh. Yang tadinya aku mikir, aku sudah melakukan tugasku sebagai istri. Aku udah nggak marah sama suamiku, aku nggak ngomeli dia, aku lihat dia terpuruk itu, aku biasanya, kamu tuh ya bangun toh, kamu tuh ya berusaha toh, kamu tuh ya cari pikiran toh mau kerja apa, enggak. Yang saya lakukan waktu saya ikut kelas Hati Ibu untuk ngecek hati saya gitu. Bener itu kan, suami itu mungkin punya beban sendiri gitu. Yang kita mungkin nggak bisa ngomong ke kita, namanya orang laki itu kan gengsinya gede. Jadi saya ya mungkin aku ini terlalu menuntut mungkin aku kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu. Tapi ya itu suatu hal yang nggak mungkin saya dapat dari Tuhan melihat kondisi suami saya yang sekarang. Gitu. Dari yang hal kecil aja aku lakukan ya, misalnya aku jualan siomay itu. Sekarang itu benar-benar pekerjaan kita tuh ada di rumah gitu. Aku masak dan membuka depot kecil lah supaya untuk melanjutkan kehidupan lah, karena kerjaannya dia belum pulih juga gitu loh. Itu juga akhirnya aku jadi doa bareng gitu, doa. Ayo kok, nggak mungkin kan orang yang tadinya suka golf, suka yang hidupnya nggak mikir apa, sekarang itu dimenangkan oleh Tuhan gitu. Dia sekarang bisa di dapur. Dia belajar mungkin lihat aku, ayo belajar aku. Kamu tuh pasti bisa gitu. Karena aku tahu suamiku bukan orang sih patah semangat gitu. Orangnya sebenarnya rajin.
Cuman ya namanya orang kalau kecewa itu kan kadang-kadang mau melakukan apa-apa dia nggak tahu tujuannya kemana. Sempat kan Koan juga, dia sempat kontak Koan juga kan, sempat minta kekuatan juga gitu. Jadi aku mau ngomong di sini ya ibu-ibu ya. Tuhan itu bisa memulihkan sakit apapun. Tuhan itu bisa memulihkan keadaan kita apapun gitu. Di saat aku berdoa, Tuhan kasih aku jalan untuk aku bisa membantu suamiku mencari uang. Itu pun juga ada tantangan juga di aku. Aku bisa loh sekarang sombong. Aku yang masak kok, ya uangnya buat aku lah. Saya seperti itu. Tapi Tuhan juga pernah kayak kasih aku challenge juga kayaknya. Ayo, kamu mau sombong gak ambil suamimu gitu. Ya kan? Terus, tapi di saat aku capek mau marah sama dia juga gak bisa. Aku doanya ke Tuhan memang kerjaan ini untuk menolong dia. Dan sekarang aku melihat banyak mukjizat terjadi itu karena mungkin aku benar-benar melepaskan semua beban yang aku percaya setiap hari, setiap detik, setiap saat dimanapun aku berada. Kalau aku mintanya sama Tuhan, gak pernah loh gak dijawab. Amin. Amin. Semua tuh karena Tuhan tuh tahu, yang penting hatinya kita dicek dulu gitu. Kamu mintanya tulus enggak? Kamu benar-benar mau konsekuensi enggak? Maksudnya dengan omonganmu ini, oh ya kamu mintanya begini, nanti kalau sudah tak kasih begini, kamu begini. Itu Tuhan pasti akan cek juga gitu. Dan aku sekarang benar-benar bersyukur ya. Setiap keadaan, dulu kan takut nih, oh ya apa ya bayar sekolah anakku ya, aduh ya apa ya ini aku ya, tuh pembantuku ya apa ya, makanku ya apa. Benar-benar teman-teman gak ada yang di luar nalarku gitu. Rezeki yang Tuhan kasih ke aku tuh gak terbayangkan gitu. Karena aku selalu terus berharapnya sama Tuhan gitu. Tapi dengan komunitas tuh penting. Jangan sampai salah pilih komunitas teman-teman. Komunitas itu penting di saat kita ada di lingkungan komunitas yang baik. Firman itu akan masuk ke kita. Oh ya, kamu harus gini. Kamu sebenarnya gitu. Itu Tuhan pakai mereka tuh untuk ngingetin kita. Gitu teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Sekarang Ibu Yunita buka depot di Citraland, di sebelahnya UC namanya Papi Pong. Yang dari dulu golfer cantik, hura-hura, gak bisa masak, gak bisa kerja dengan omset 1 bulan ratusan juta. Dan bisa membantu keluarganya. Saya sampai merinding loh. Dari dulu yang bacanya cuma nangis gak bisa tapi ternyata menjadi loh. Dia nemenin aku dari nol loh. Strong woman like this. Aku sangat bangga banget. Oh, makasih deh. Terima kasih juga loh buat MDC. MDC itu kasih selalu acara seperti ini. Ini benar-benar ini benar-benar testimonial dari aku kok. Ya, luar biasa. Aku gak akan kuat kalau gak di komunitas yang ngingetin aku. Amin. Saya juga pernah ke depotnya, saudara. Itu ya, bubur kepitingnya top, markotop, luar biasa. Kalau saudara mau pesen siomay, jangan di tempat lain, di tempatnya Meme. Promosi, bayar royalti, bayar royalti ya. Oke. Makan gratis. Oke, thank you. Kita makan gratis kok, An. Ya, itu tadi kesaksian yang luar biasa yang memang kebetulan hidupnya benar-benar seperti dipulihkan Tuhan dari dasar. Ya, itulah konsekuensinya kalau kita anak Tuhan yang ikut Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan biarkan fondasi kita tuh salah. Ya. Jadi fondasinya betul-betul diperbaiki dulu sehingga Tuhan siap. Sehingga orang itu siap kalau diangkat tinggi. Begitu ya Koan ya? Ya. Salah satu beban yang salah satunya yaitu pandemi. Pandemi itu. Saya tidak takut kalau gereja itu uangnya habis itu enggak takut. Karena kita perlu juga merenovasi gedung ini dan lain sebagainya. Dan biasanya setelah direnovasi gedung ini dan kemudian kita renovasi CW, kebaktian itu naik terus, gereja tetap maju. Terus pada waktu pandemi, pada waktu uang gerejanya belum apa-apa dan pandemi tutup kebaktian, terus kemudian income-nya dari mana? Staf gajinya dipotong 10%, 15% sampai total 30%. Kita ngadakan dapur umum, saudara. Masak sama-sama di sini supaya lebih murah lagi. Siapa yang mau bawa pulang ya silahkan dan lain sebagainya.
saya sendiri tidak ambil gaji selama setahun, saudara. Tapi bukan berarti saya kurus, saya tetap gemuk, Tuhan memelihara. Ya, Itu bawaan lahir kali Koan. enggak. Ya itu karena komunitas ini yang kirim siomay tadi itu. Nah itu, nah, tapi saya belajar. Ya ada beban, tapi kita jangan takut untuk menghadapinya. Kita jalan pagi, saya dan istri saya jalan pagi ketemu temannya, dan temannya itu jual ayam organik. Istri saya jual ayam, enggak masalah kan, jual ayam goreng, enak pokoknya. Nah pada waktu itu kita ada ide jual ayam organik. Orang makan ayam goreng hari ini, minggu depan enggak makan ayam goreng. Tapi kalau ayam organik, jadi itu kan waktu itu kan pingin hidup sehat. Jadi jadi ada repeat order terus menerus, ayam organik dan lain sebagainya itu. Jadi sebelum saya ke kantor, saya mampir untuk bawa ayam, kirim ayam dan lain sebagainya. Pendeta gantengnya kayak gini, kirim ayam. Kan ya enggak masalah. Tapi kenapa banyak orang unnecessary burden itu karena apa? Karena pada waktu kita menghadapi memang beban hidup yang berat ini, kadang-kadang kita harus merubah gaya hidup kita. Kayak tadi meme itu, merubah, tidaklah mudah, saudara. Tapi dengan merubah gaya hidup itu akhirnya pengeluarannya jadi lebih kecil, kita cari income dari mana-mana dan lain sebagainya. Istri saya mulai mengembangkan bunga kertas, saudara, dan hari-hari itu pada pandemi, biasanya saya dikado, saya cuman dikado papan bunga kertas. Itu enggak dikado apa-apa, saudara, ya waktu itu, saudara. Tapi ya bagaimana, akhirnya saya lihat dia menekuni itu. Dan sekarang ya enggak promosi ya, papan bunga kertas istri saya itu yang terbaik lah. Ya toh, ya toh. Tuh, jadi usaha sendiri, jadi usaha sendiri. Jadi ya kalau ada pembukaan kafe, kalau ada orang meninggal dan lain sebagainya, dan perlu itu, ya. Dan saya ngomong sama istri saya, ini aku senang kamu bisa berkreasi dalam hal ini, tapi seringkali itu papan bungamu itu ada orang meninggal, kamu berkatmu di tengah duka cita banyak berkat. Gitu, jadi itu, tetapi sesuatu yang luar biasa. Dia mulai itu dari umur yang sudah relatif tidak muda pada waktu pandemi yang lama, tetapi she did a wonderful job. Yes, beban itu selalu ada dalam hidup kita, tinggal bagaimana kita memanagenya, bagaimana kita membiarkan itu menekan. Nah, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, ada testimoni yang mau disampaikan. Ini hari terakhir, kita hempaskan semua beban-beban kita. Jadi siapa yang mau tanya? Oke, kita buka pertanyaan. Kita agak santai ya hari ini ya, jadi mau tanya apa aja boleh. Sesuai dengan alur ya, beban ya. Jangan tanya penghasilan lo ya. Tolong Susan ya, oke, thank you. Ya, saya terberkati sih, soalnya saya bisa relate tentang beban itu. Saya pingin tips, sebenarnya mau nanyanya nanti sih setelah 1-2 orang, soalnya kalimatnya belum tak susun di otakku. Tidak apa-apa, susun sekarang aja, kita tunggu. Saya pingin tanya tentang beban kalau misalkan kita punya trauma masa lalu, terus kayak kalau kita tuh sering sedih-sedih sendiri, itu apa? Itu kita share sama suami atau kita tuh kan ngadunya pasti sama Tuhan, terus pasti kita konseling untuk menyelesaikan. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita tuh benar-benar pulih gitu 100%? Karena kita nggak mungkin melupakan gitu. Jadi gimana ya tips-tipsnya lah untuk hal itu? Kebanyakan setiap orang itu punya lembaran hitam dalam hidupnya, yang ingin dia mau sobek. Kalau bisa nggak perlu ada lembaran-lembaran itu, dan itu kadang-kadang membuat kita itu trauma, sakit hati dan lain sebagainya, ya toh. Dan kita tidak bisa menghapuskan masa lalu, ya toh. Tetapi jangan sampai masa lalu itu menentukan sikap kita untuk masa depan kita. Itu penting, ya kan. Jadi kalau sikap kita dalam menghadapi masa lalu itu membuat kita itu very negatif, dalam attitude kita menghadapi masa depan, kita rugi sendiri gitu. Padahal masa depan itu sesuatu yang baru yang Tuhan berikan, dan kalau misalkan ini
meme ini, melihat masa lalunya bagaimana dan lain sebagainya, dan kemudian dia tenggelam dalam duka cita, tenggelam dalam frustrasinya, dan tidak melakukan apa-apa. Lah masa depannya itu bagaimana, saudara? Ya, masa lalu, oke, saudara, kita nggak bisa rubah. Kalau itu masih ada trauma, kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang bisa menyembuhkan trauma-trauma di masa yang lalu. Itu kita nggak bisa menyembuhkan hati kita karena hati kita itu bukan kita yang ciptakan. Hati kita itu Tuhan yang ciptakan. Tuhan yang bisa menyembuhkan hati kita. Dalam penggembalaan itu saudara ya, saudara ngomong trauma, di jemaat itu ya 90% punya trauma dan berat-berat saudara. Saya tidak punya obat kecuali saya dekatkan hati dari jemaat yang punya trauma itu kepada Tuhan dan by the time itu pulih sendiri, mengalami pemulihan yang luar biasa. Ya, jadi itu saudara jangan berpikir di jemaat ini semuanya baik-baik. Waduh, masalah apa saja ada dalam jemaat ini, saudara ya. Tapi disitulah biar ini tempatnya House of Restoration, namanya Geraha Pemulihan. Di sinilah Tuhan akan memulihkan hati-hati yang trauma. Itu yang pertama, ya kita buka hati kita sebab Tuhan melayani kita. Kalau kita tutup terus dan kita tidak pernah membuka hati kita, ya kita tidak akan pernah selesai. Kadang-kadang ada orang yang ini ya, tidak ada di sini, tapi ya ada seringkali punya trauma dan kemudian dia tidak mau dilayani, dia minta dikasihani. Nah itu repot. Sampai kapanpun kalau gitu dia tidak akan selesai traumanya. Gitu. Ya, jadi kembali kepada yang lama lagi yang itu, ya. Dan akhirnya tidak bisa move on itu. Jadi enough is enough. Ya. Kalau kita misalkan disakiti orang, kalau kita dikecewakan orang dan lain sebagainya, ya ada obatnya yaitu belajar untuk mengampuni. Sulit memang, tetapi makin lama katanya ada seorang yang bernama Corrie ten Boom, itu sakit hati itu kayak kita itu membunyikan lonceng. Ya. Kalau kita itu tetap pegang talinya, ya lonceng itu akan berdentang terus dalam kehidupan kita. Ya sakit hati lagi, ingat sakit hati lagi. Kalau masih ada attachment dengan masa lalu kita, ada tali dengan masa lalu kita bunyikan terus. Ingat lagi sakit hati lagi kamu ya sudah makan uangku ya sampai sama aku enggak begini karena kamu merugikan aku. Kamu ya begini kamu menyakiti aku ya. Aku sekarang kamu dampakkan dulu kamu pacarku katanya aku yang dicintai sekarang gini aku sekarang stres gini nah gitu. Itu nih koan. Itu contoh-contoh. Gak mari-mari. Ya, itu berdentang terus. Tapi Corrie ten Boom mengatakan you have to let go itu talimu dengan tali itu dengan tanganmu. Nah, setelah kita let go talinya, apakah loncengnya berdentang? Berdentang masih. Tapi makin lama makin jarang. Makin lama makin jarang. Kalau traumanya 10 tahun yang lalu dan hari ini masih berdentang keras, artinya tangan kita masih di situ. Gitu loh. Jadi membunyikan lonceng itu terus. Jadi harus kita bilang enough is enough. Enough is enough. Arahkan diri saudara kepada apa yang di hadapan, ada new possibility, ada hal-hal yang baru, ada hal yang indah. Kita nggak bisa lihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Kalau kita pegang terus tali kita dengan trauma masa lalu gitu. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk hidupmu. Amin. Ya, wow, itu, ya. Luar biasa sekali. Saya jadi ikut terharu. Tapi itu berarti keputusan ya Koan ya. Itu keputusan kita sendiri untuk melepaskan beban itu. Supaya tidak berdentang terus. Berisik Koan kalau berdentang terus. Oke, kita lanjutkan dengan, sudah menjawab ya. Sorry namanya siapa tadi? Lini? Queenie, oke. Sudah menjawab ya Queenie ya. Nanti kalau belum menjawab ketemu sama saya aja. Akan lebih banyak pertanyaan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau mau kesaksian? Atau mau ditunjuk? Kalau gitu saya yang tanya ya ibu-ibu. Oh ya ada ya ini, oke. Ya, Jessica ya. Nyala mic-nya, Lili.
ceknya. Pagi Koan. Ya. Enggak, aku mau tanya, kalau ada orang yang mungkin dia tuh nggak sadar kalau dia tuh jalan selama ini tuh bawa beban gitu loh. Jadi dia merasa entah itu bebannya dia masa lalu atau beban-beban yang lain gitu. Tapi itu akhirnya merugikan pasangannya gitu loh akhirnya. Karena dia, ya kalau misalnya pasangannya sudah sadar, oh kamu nih kayaknya sepertinya kamu tuh ada luka masa lalu yang belum beres gitu. Tapi dia kayak denial gitu loh, kayak defensif kayak enggak ada, enggak merasa ada, enggak pernah punya luka. Karena kadang memang luka itu kan kita nggak sadar ada gitu. Nggak sadar kalau luka itu sebetulnya ada dari masa lalu gitu. Jadi kalau pasangannya bilang tuh dia bereaksi berlebihan akan suatu hal gitu loh. Jadi kalau biasanya orang yang netral aja dengan misalnya kalau pasangannya ngomong nadanya agak tinggi, itu biasa aja, tapi kalau dia itu bisa bereaksinya berlebihan gitu loh. Terus dia merasa kamu kayak ada luka. Nah itu, tapi selalu denial gitu. Itu gimana ya? Maksudnya kan dia sendiri juga nggak realize ada luka. Kalau misalnya kamu nggak realize kalau sakit kan kita nggak akan minum obat gitu loh. Kalau kita nggak minum obat kita nggak sembuh gitu kan. Kalau kita denial ada, kita punya sakit apa kita, enggak aku nggak sakit kan kita nggak juga mencari pertolongan gitu loh. Itu gimana? Thank you. Thank you Jessica. Itu relate. Wah, itu pertanyaan bagi saya pertanyaan a good questions. A very good question. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Gitu. Banyak orang punya masalah tapi mereka deny bahwa mereka punya masalah. Padahal itu tercermin dari attitude-nya. Padahal itu tercermin dalam kata-katanya. Bisa kasar dan ada istilah hurt people hurting others. Ya, kalau orang itu terluka, dia ngelukai orang lain itu. Ya, jadi kalau dia terluka bahaya dan itu yang. Nah, kenapa demikian? Ya, denial itu karena menyangkali adanya luka seperti itu. Karena begini, saudara, ada yang dinamakan male pride, ada yang dinamakan female pride. Hati-hati dengan pride kita itu. Kita hidup di zaman medsos yang kita ingin orang lain itu menganggap kita hidupnya wow, luar biasa. Mana kita upload di medsos itu kehidupan yang kita susah, depresi, dan enggak. Kita tunjukkan yang the wow side of our life. Dan kita ingin orang itu lihat kita sebagai orang yang luar biasa terus. Padahal ada banyak masalah yang harus kita hadapi. Nah itu yang harus kita harus sadari. Selama kita mempertahankan pride kita, nah selama itu orang itu tidak sadar. Dan dia akan tetap, I'm fine. Gitu. Tapi pada waktu itu dia juga terseok-seok jalan hidupnya karena ada luka-luka dan trauma-trauma yang bisa ada dan dia bisa menyakiti orang lain. Nah itu nah counseling di gereja itu penting. Nah counseling itu banyak yang mengobati, yang mengungkapkan kalau ada ini, denial ini. Itu, saudara. Dan saya ingin juga, saudara, bukan hanya, saudara jangan mikir counseling itu keluar big things gitu gimana. Tapi ada teman-teman saudara yang kepingin ngajak ngopi, yang dia juga deny gitu. Dan dengan kerendahan hati kita bisa ngomong, gini loh ya gitu. Ya kamu ngalah atau apa. Jadi dengan melayani dengan segala kerendahan hati, ngambil bawahnya supaya dia melorotkan pride-nya dia. Gitu. Begitu dia melorotkan pride-nya dia ya sebetulnya dalam pertengkaran sama suami itu aku ya gak ada salahnya. Salahnya gini. Ya kan, itu. Nah, satu kali ada orang yang istri sininya biru. Saya tanya, kenapa kok biru? Jatuh. Jatuh di mana kok sininya biru? Nangis. Ternyata jatuh di kepalan suami. Nah, yang salah siapa? Ya suami kalau mukul istri ya salah lah. Kan dia pengecut lah kalau pria sampai mukul istrinya. Apa yang terjadi? Ya kita ribut. Nah terus kalau ribut gimana? Ya suamiku ya bilang, kalau kamu ngomel terus kayak gini, tak tonjok loh. Nah terus kamu ngomong apa?
tonjolkan kalau berani. Lo keliru gitu. Gitu. Nah kayak gitu-gitu. Nah bagi seorang pria itu, kalau dia enggak nonjol, dia kelihatan lemah, ya harus bangun harus. Jadi salah nonjok itu salah. Tapi juga ada yang triggers. Ya itu semuanya itu kadang-kadang masalah pride masing-masing. Ya, jadi kalau kita mau aja dari konseling ya ngomong-ngomong dan lain sebagainya seperti dalam grup ini, itu juga mari kita turunkan pride kita. Siapa sih kita, saudara? Kita bersalah dalam banyak hal kok, dalam ucapan kita, dalam attitude kita, dalam motif kita, semuanya dalam banyak hal. Tapi kalau kita mau honest, jujur gitu, maka kekurangan itu akan bisa diatasi dan beban unnecessary burden yang saudara hadapi itu akan bisa secepatnya diselesaikan. Amin. Ya. Amin. Berarti untuk orang yang denial seperti itu bawa aja ke sini. Siapa tahu bisa dirubahkan ya Koan ya. Dan apakah itu harus konseling Koan supaya bisa? Ya ini termasuk konseling. Ini yang disebut sebetulnya ini ada konseling bantuan. Tapi sebetulnya Bible & Co ini yang disebut mass counseling, konseling massa. Ya, di mana saudara dalam grup-grup di meja-meja itu saudara sharing dan ada orang yang ngasih masukan, mendoakan dan itu konseling massa, mass counseling ya. Ya. Berarti kembali lagi ke komunitas ya. Jadi komunitas itu penting supaya bisa menyadarkan kalau ada kesalahan, mengajarkan untuk yang baik dan benar gitu ya kawan ya. Ya. Oke. Thank you Jessica pertanyaannya. Very good. Ada yang lain? Yang lagi? Caroline, ada ini di sini. Ada yang lain? Mana mic-nya? Oh sana, di sana, sebelah sana. Oh itu dulu, sorry saya nggak lihat, sorry. Ada Ana. Oke Ana. Ini mewakili buat semua ibu muda. Apa caranya yang sederhana Koan yang bisa dilakukan setiap hari untuk mengurangi beban emosi? Ya, apa yang Apa cara sederhana yang bisa dilakukan setiap hari untuk mengurangi beban emosi? Oke. Wah ini Ana ya. Pertanyaannya anak-anak saja. Oke. Pertanyaan yang bagus karena kita tiap hari facing the problem ya. Pertama-tama itu hati-hati dengan cara saudara berpikir. Cara berpikir itu. Dan itu bisa membebani saudara. Satu kali saya dikhianati oleh teman saya. Ya. Saya dikhianati sama teman saya dan saya stres. Dan betul-betul stres, saya marah, saya jengkel. Apa yang sudah saya lakukan kepada dia balasannya sangat menyakitkan. Dan itu bisa setahun lebih loh saya. Pendeta bisa 1 tahun lebih. Sakit hati bisa. Pendeta juga manusia ya Koan ya. Manusia juga ya dari situ. Tapi saudara mau konseling denial. Saudara. Enggak, aku enggak apa-apa. Anggap orang itu gendeng. Loh. Saudara tahu gitu-gitu ya ada kemarahan itu denial namanya. Ya, akhirnya saya ketemu dengan kakak saya, Dr. Paulus gitu. Ya. Dan dia tahu apa yang jadi masalah saya. Linda ada enggak sih? Enggak ada ya? Enggak ada. Saya ketemu dengan Dr. Paulus, saya ngomong aku ini sakit hati sebenarnya. Rasanya masa depanku itu redup gara-gara aku disakiti sama orang ini gini. Saudara, satu kalimat dari Dr. Paulus itu bisa membebaskan saya luar biasa. Ayo, jawabannya apa? Dr. Paulus ngomong gini, loh, kamu ngapain mikirin kentut? Memang kalau ngomong enggak enak dia. Lu ngapain kentut kamu pikirin? Langsung itu saya shock pada waktu itu. Itu pulang itu lega lah saudara. Habis kentut mungkin Koan. Makanya lega. Lah saya kentut kan gitu. Ya. Jadi ada sesuatu yang lu ngapain aku pikirkan kayak gitu. Sesuatu yang tidak berharga yang aku terus masukkan dalam hatiku. Sampah yang sebenarnya aku enggak perlu. Nah itu adalah cara berpikir. Dalam setiap masalah itu tergantung saudara ya, dari sisi mana saudara mau memandang masalah itu. Kadang-kadang yang salah itu bukan masalahnya. Kadang-kadang cara saudara memandang masalah itu yang salah. Kadang-kadang masalahnya sih biasa-biasa aja, tapi cara kita memandang masalah
Itu yang bisa menentukan kita ini very depressed atau bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa meringankan beban emosional kita, yaitu itu melakukan firman Tuhan, bersyukurlah. Saudara, kita ini ya ada banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan dalam kehidupan ini. Tapi kita bukan bersyukur untuk hal-hal yang lain. Kita bersyukur untuk apa yang kita punya. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya itu pada waktu bersyukur seperti itu. It works like magic. Saudara. Itu kekuatan yang luar biasa. Saudara. Bahkan ada ini dalam dunia pastoral ya. Ini quote and quote ada orang yang lebih kaya gitu. Dan kemudian datang kepada saya, enak ya hidupnya itu loh Koan. Loh apa kenapa? Dia itu uangnya enggak seberapa banyak, tapi hidupnya katanya happy terus. Kelihatan happy. Loh, kadang-kadang ada orang yang mungkin uangnya lebih banyak, belum tentu lebih happy. Nah itulah, bersyukurlah dengan apa yang saudara punya. Nikmati apa yang saudara punya. Nah itu sangat bisa meringankan beban emosional. Ya, jadi itu. Jadi saya pernah satu kali mengkonseling ada orang yang suaminya nggak benar lah. Nah, saya ngomong begini, apa yang bisa kamu temukan dalam situasi ini sehingga yang bisa kamu syukuri? Oke, dia suamimu kurang bisa mengasihi kamu. Tapi apakah suamimu bertanggung jawab secara finansial dan menghidupi keluargamu? Iya, ya syukuri dong. Hari ini kamu masih bisa dicukupi sehingga kamu hidupmu cukup. Kamu punya masalah dengan anakmu. Oh, kalau anak-anakku semuanya baik-baik. Luar biasa. Ada orang yang anak-anaknya nggak karu-karuan. Itu banyak, saudara. Syukuri itu. Kita list satu-satu. Apa yang bisa kita syukuri? Nah pada waktu kita lihat iya ya masih banyak yang kita syukuri dengan hal ini. Maka life pressure itu akan semakin lebih ringan. Oke. Amen, amen. Good questions. Wow, good answer tuh Koan. Jadi cara berpikir kita dan cara pandang kita terhadap masalah itu bisa meringankan kita dan bisa keluar dari beban ya. Dan bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kita beri, bukan apa yang belum kita punyai ya Koan ya. Oke, wow, thank you. Menjawab ya Ana. Oke, Caroline ya. Ini agak susah ya, boleh ya? Enggak boleh kalau gitu. Enggak jadi, enggak usah kalau gitu. Enggak boleh. Iya, boleh. Ini my real story. Real story. Oh, real story, ya. Dulu beban saya terus terang berat. Mungkin seperti teman-teman yang tadi 90% yang ada di gereja sekarang ya. Ya. Sekarang saya nggak ada beban. Benar, ada beban pun mungkin beban berat badan ya kok enggak turun-turun. Oh, iya. Target 10 kilo enggak turun-turun. Iya, turun. Sama kalau gitu Caroline. Ini seperti yang saya alamin dulu ya teman-teman. Saya tuh suka mencari di gereja firman Tuhan. Ini kalau saya salah boleh boleh dipotong. Selendai. Jangan gitulah, kita keluarga Koan. Ya. Jangan lupa itu. Loh, serius teman-teman. Ya. Pas Andres itu keluarga saya. Ya. Nggak percaya ya. Ya. Nanti di belakang sesi boleh tanya ke saya. Ini, Oke. saya benar-benar itu terperosok jatuh di bawah tanah. Nggak ngerti mau ngapain. Mungkin ini pengalaman saya dulu ya. Saya mencari doa, nggak bisa ini. Kebetulan di tas saya ini kok bisa ada doa penyembuhan batin dalam tidur. Didoakan sebelum tidur, doakan ada kata-katanya mujarab. Doakan Bapa kami 1 kali dan Salam Maria 3 kali. Boleh saya bacain buat teman-teman? Kepanjangan, pertanyaanmu Ya udah, apa? sama doa pagi. Kata-kata tentang Tuhan, kata-kata tentang relaksasi. Itu sudah saya lakuin semua Koan. Ya. Konseling sama Koan juga sudah saya lakuin Koan. Kapan? Ya, terus. Bebannya semua Ya gitu. Tapi terus terang, orang yang membuat saya seperti ini itu saya melalui orang. Tuhan yang ada di dalam dia yang membantu saya.
Itu Koan. Itu kenapa kok bisa melalui orang? Kenapa kok nggak Tuhan langsung ke saya? Gitu. Bukan melalui Koan, tapi orang lain. Yang pernah saya ceritain minggu lalu. Trauma-trauma saya yang banyak ini hilang bulan Agustus. Ya. Sehingga saya kayak, this is the real me now. I don't have any burden anymore, kecuali berat badan. Ya. Kamu enggak punya beban enggak apa-apa, asal jangan membebani orang lain ya. Nah, Ya, dengan itu Koan yang saya pertanyaan-pertanyaan yang lakukan. sulit, ya. Benar, saya Oke, membebani Koan sekarang, dengan pertanyaan saya. Nah, gini Caroline, sekali lagi kamu seberapa besar beban yang bisa menindih kamu itu sesuai dengan yang kamu izinkan. Kalau kamu tidak izinkan ya enggak bisa begitu. Ya kan? Itu penting. Ya, stress and depression itu tergantung daripada kalau kita izinkan ya kita jadi stres. Saya mau jadi buat saya stres semua. Ya saya bisa stres. Mau tak ceritain masalahku, masalahnya jemaat, masalah semua. Ya. Tapi saya lihat masa lalu saya yang membuat saya stres down seperti itu. Saya udah nggak apa-apa, seperti film berputar. Iya. Karena orang ini, gitu. Nah Nah itu Nah, kenapa kalau Koan? yang Saya dipakai- hanya ingin tahu, saya bukan promosi orang ini juga, tetapi orang ini yang membantu saya gitu loh. Untuk merilis trauma-trauma dan beban saya. puji Tuhan ada Tuhan memakai seseorang yang bisa melepaskan kamu dari trauma dan stres dan lain. Puji Ya. Tuhan. Ya itu disyukuri aja, ya kan? Enggak, saya ingin teman-teman juga kebantu gitu loh. Tanpa melalui orang ini, melalui saya pun juga bisa gitu loh. Oh ya bisa. Nanti aku datang ke kamu ya. Pertanyaannya gini Koan, kenapa Ya. kok Tuhan pakai orang ini? Kenapa nggak Tuhan datang aja langsung kepada saya? Tuhan bisa pakai siapa saja. Benar. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melepaskan. Ditunggu Koan, saya belum bisa merilis Koan. Saya belum nyerap ilmunya. Dia mau berbagi ke saya tapi tunggu waktunya ya. Ya. Saya bisa bantu di panitia gereja boleh kalau saya udah Ya. punya ilmunya. Ya. Karena ilmunya ini tidak harus lulusan psikolog atau apapun juga. Ya. Saya Thank you. kadang-kadang saya punya 2 anak, tapi yang anak yang kedua, saya tadi malam barusan datang dari Australia, dari Perth, khotbah di gereja Natal. Kalau di Australia gereja Natalan itu akhir November sampai awal Desember. Karena akhir Desember itu sudah summer, mereka jalan-jalan sendiri. Nah, salah satu anak wanita yang bukan salah satu anak yang kedua itu orangnya mendadak itu punya ide-ide yang gila-gila semuanya itu, yang kadang-kadang itu bisa membuat tekanan pressure itu bisa hilang gitu loh. Bisa mengelucu, bisa apa gitu. Nah, kadang-kadang Tuhan juga bisa pakai itu untuk meringankan stres ya. Setiap orang itu please punyailah sense of humor. Itu adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Ketawa itu adalah berkat ya. Sense of humor itu ya apa ya, kalau misalkan kumpul dengan orang-orang itu terus ngomong sesuatu yang lucu, itu menyegarkan juga ya. Jadi itu, oke, ya udah. Oke, thank you Koan. Berarti kita harus punya sense of humor ya. Ya. Makanya kalau bisa ketawa itu berarti anugerah. Oke, jadi Tapi kita kalau sering-seringlah ketawa. sendirian bukan anugerah. Ya, makanya ngajak-ngajak kalau mau ketawa. Bisa ketawa sama-sama. Ya. Oke, ada satu lagi last question. Oke, Tika, Cetika. Siang Koan. Saya ingin bertanya bagaimana Roh Kudus itu bisa membantu saya menyadari beban yang ada di dalam hati saya yang mungkin tersembunyi atau enggak saya akui gitu. Bagaimana Roh Kudus bisa membantu saya menyadari beban dalam hati saya yang mungkin tersembunyi atau sulit saya akui. Saya kira gini loh Tika, pertanyaanmu hampir sama yang tadi, yang denial tadi loh. Ya toh? Roh Kudus bekerja, tapi bagaimana respon kita terhadap pekerjaan Roh Kudus itu 2 hal yang lain ya toh. Roh Kudus itu seringkali membisikkan kita untuk melakukan sesuatu tapi belum tentu kita lakukan karena kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau kita bisa punya kontemplatif, di mana kita bisa tenang sendirian itu dan bersekutu dengan Tuhan, dan kemudian kita mengevaluasi kehidupan kita sendiri. Disitulah seringkali Tuhan itu mengungkapkan melalui Roh Kudusnya hal-hal yang mungkin kita sudah anggap benar,
tetapi keliru juga. Ya, jadi itu yang bisa mengungkapkan itu Roh Kudusnya itu ya. Jadi ya itulah kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita mengalami masalah dan kemudian iya ya, kenapa kok aku harus begini? Kenapa kok harus aku khawatir terus? Kenapa kok harus menyimpan kesalahan orang lain? Loh, itu semua pekerjaan Roh Kudus yang mengungkapkan kepada kita ya. Very simple gitu. Oke. Oke, thank you Koan. Dan konklusi Koan, kata-kata penutup untuk merangkum semua tentang overweight yang kita bahas selama 4 minggu ini Koan. Ya, konklusinya gini, saudara. Kita tidak dipanggil untuk lari dari beban hidup. Ya, every stages of life itu mempunyai beban. Kita belum menikah, beban tersendiri. Setelah menikah, jadi istri punya beban sendiri, jadi suami punya beban sendiri. Ya, jadi setiap anak juga punya beban. Kita tidak dipanggil untuk lari daripada beban. Setiap panggilan Tuhan, saudara mau dipanggil untuk siapa? Jadi pemimpin perusahaan, saudara dipanggil, itu ada responsibility, itu beban-beban semuanya. Ya, itu beban semuanya. Dan Tuhan izinkan itu sebetulnya beban-beban itu untuk mendewasakan kita. Mana ada sih orang itu setelah mengalami semuanya itu akhirnya menjadi orang yang biasa-biasa. Justru orang yang dewasa rohaninya itu mengalami banyak beban dan menyelesaikan banyak beban dalam kehidupannya. Kalau saudara punya masalah, ya punya beban, saudara, dan saudara mau konseling, saudara mau konseling dengan orang yang sudah mengalami asam garam itu, atau saudara mau konseling dengan orang yang lulusannya cum laude di university. Ya jelas orang yang sudah mengalami berbagai macam masalah, saudara akan begitu ya. Yang harus dihindari itu yang disebut unnecessary burden. Beban yang seharusnya tidak saudara pikul. Misalkan saudara tidak bisa mengatakan tidak kepada teman-teman saudara. Beban. Your no must be no. Saudara bagaimana saudara protect hidup saudara kalau saudara ya ikut ke sini, yes. Ikut ke sana, yes. Tidak punya prioritas. Nah itu unnecessary burden itu kalau misalkan saudara punya poor self image, jati diri yang tidak baik. Ya, jadi itu yang ya aku ya kalau dia bisa dipakai Tuhan, nah aku siapa aku enggak punya gelar, aku enggak punya gini, aku enggak bisa dipakai Tuhan. Nah itu beban. Belum melayani sudah saudara membebani dirimu sendiri dengan image yang jelek. Gitu. Itu unnecessary. Nah itu yang harus kita ketahui dalam hal ini. Tetapi juga untuk beban, saudara, saya punya beban banyak. Saudara. Saya punya masalah banyak. Tapi sekarang, saudara, ya saya belajar untuk manage my problem. Dan sekarang itu saya jujur kepada saudara, saya ini sedang cari masalah. Siapa jemaat yang punya masalah? Karena tanpa saya mau doakan, I want to stand by their side untuk mendoakan, berjalan bersama-sama. Kalau itu terjadi, saya bisa mengalami kemenangan, betul nggak? Kalau saudara tidak mau menghadapi beban hidup, saudara, you will never become an overcomer. Dan itu, saudara, be tough. Zaman-zaman di depan ini akan sulit. Dan perlu orang-orang yang very tough untuk menghadapinya. Amin, saudara. Amin. Unnecessary burden disingkirkan, saudara. Ya. Dan seringkali burden kita itu tambah ringan kalau apa? Kita belajar untuk merubah lifestyle kita. Lifestyle itu kadang-kadang up and down-nya hidup itu, ya saudara. Jangan pertahankan lifestyle saudara kenceng-kenceng sehingga pada waktu ada masalah itu, kalau ada badai kena ya, kapal kena ombak dan lain sebagainya, harus ada barang-barang yang berat itu dilempar ke laut daripada tenggelam dengan barang-barang itu. Ya, jangan sampai hidup saudara tenggelam karena saudara mempertahankan lifestyle saudara. Wah itu konyol saudara. Nggak apa-apa. Ngambil ayam organik, kirim air organik, enggak masalah. Ya kan? Ya toh, ya.
ngirim bunga kertas ya enggak masalah. Enggak masalah, I can do anything. Enggak apa-apa. Ya. Saya khotbah ya. Saya ngirim ayam, tapi sekarang sudah enggak ngirim ayam organik. Sudah pandemi sudah selesai. Ya kan, jadi itu. Ya itu yang. Jadi dan saya percaya, saudara, ibu-ibu akan jadi orang-orang hebat kalau belajar menghadapi beban dan menyelesaikan beban dengan kekuatan Tuhan. Kamu akan, nah hanya dengan cara itulah saudara akan dipakai untuk melayani orang-orang lain yang punya beban. Pengalaman-pengalaman saudara, kesusahan-kesusahan saudara itu nanti akhirnya menjadi sumber permata, intan permata yang bisa nantinya bisa melayani dan mengangkat orang lain. Itu, saudara. Wow, thank you Koan. Teman-teman, ibu-ibu semua, kita diharapkan setelah kita menyelesaikan buku ini, kita be the new me, the new us. Ya, renew our personality, renew our mindset, renew our character di dalam Tuhan. Ya Koan, gitu ya Koan ya. Thank you Koan. Thank you. Thank you untuk pertanyaan yang luar biasa. Thank you untuk kesetiaan. Ya, see you next year.